Dari Lena di Sabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kapan gibah atau membicarakan orang lain itu diperbolehkan, Ustadz? Kalau yang baik kita bicarakan, bagaimana Pak Ustadz? Iya. Baik, terima kasih wa jazakumullahu khairan ya atas pertanyaan ini. Pertama perlu kita untuk sampaikan terlebih dahulu ta'riful ghibah, definisi bid'ah. Definisi ghibah, afwan. Mari kita lihat hadis yang dicatat oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna mal ghibah?" Beliau bertanya kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum wardahum jami'an. Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Para sahabat serentak menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui apa itu ghibah. Qal dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebutkan. Itu definisi daripada apa? Ghibah. Ghibah itu sendiri. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu yang sesuatu itu saudaramu enggak suka untuk disebutkan. Qila, ada yang bertanya. Setelah para sahabat mendengarkan itu, lalu ada salah seorang bersahabat yang bertanya. Qila, afara'aita in kana ma aqulu fi akhi? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika sesuatu itu yang aku sampaikan tentang saudaraku itu memang nyata adanya pada dirinya. Memang ada gitu kan. Afara'aita in kana ma aqul fi akhi? Apa pendapatmu ya Rasulullah jika yang aku sampaikan itu benar adanya pada diri saudaraku itu? Qal in kana fihi ma taqul faqad ibtaghta wa illam yakun fihi faqad bahatta. Jika seandainya yang engkau sampaikan itu memang benar adanya pada diri saudaramu, maka engkau telah menggunjingnya, maka engkau telah menghibahnya. Dan jika tidak ada yang engkau sampaikan itu, engkau mengada-ngada, berdusta, ya, maka engkau telah berdusta di atas dirinya. Jadi artinya bahwa memang ghibah itu sendiri jangan kita menyangka bahwa ghibah itu kita menyebutkan sesuatu yang tidak ada. Tidak ada pada diri. Justru yang ada gitu loh. Kalau yang nggak ada Anda dusta namanya. Kan begitu. Makanya kita katakan ghibah ini sangat berbahaya dan rentan sekali manusia bisa jatuh ke dalam perbuatan yang namanya ghibah. Sekali lagi saya sampaikan, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebutkan sesuatu tentang saudaramu yang saudaramu tidak suka untuk disebutkan itu. Baik, itu yang pertama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ini menarik ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian dari prasangka, dari zon. Zon itu adalah prasangka-prasangka. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian itu saling mencari-cari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan pula ada salah seorang kalian itu menghibah dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum, apakah suka di salah seorang kalian itu ayyakula lahma akhihi, dia memakan daging saudaranya maitan yang sudah menjadi bangkai. Fakarihtumuh, pasti kalian adalah benci. Pasti kalian tidak suka. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Jadi intinya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, ghibah itu berbahaya. Dan itu termasuk kabiru min kabairi dzunub. Tapi tentu pertanyaannya bukan itu, kan begitu? Bukan itu tentu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kapan seseorang itu bisa menghibah saudaranya? Ada tempat-tempatnya yang bisa dikatakan ghibah. Tapi sebelum itu kita sampaikan tadi bahwa pengertian ghibah, kemudian juga bagaimana ancaman yang keras dalam Al-Qur'an. Yang selanjutnya, kalau kita sampaikan yang hak, yang yang kebaikan ya, mahasin. Mahasin itu kebaikan-kebaikan saudara kita. Fala ba'as, maka tidak mengapa. Tidak mengapa kita sebutkan kalau itu kebaikannya. Namun kalau itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang dia tidak suka untuk disebutkan. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya,
Al-Imam Nawawi menyebutkan di dalam syarah Sahih Muslim bahwa ada 6 tempat dibolehkan seorang itu untuk ghibah. Baik. Untuk ghibah, tapi tujuannya adalah untuk syar'i, tujuan syar'i, bukan yang lain-lain tujuannya. Tujuannya adalah untuk tujuan syar'i. Baik. Yang pertama kata beliau rahimahullah adalah kita mengadukan kezaliman seseorang, ya, kezaliman yang kita hadapi, ya, dari seseorang kepada penguasa atau hakim. Itu dibenarkan kita untuk menghibah di situ. Contoh kita sampaikan bahwa ada si Polan, ya, kita sebut tentu namanya, si Polan atau si Alan gitu kan. Wahai Pak Polisi atau apalah yang berwenang memang untuk kasus itu, bahwa dia telah menzolimiku, dia telah memukuliku, atau dia telah mengambil hartaku dan seterusnya. Itu boleh. Kan kita ghibah di situ kan, kita menyebutkan sesuatu yang dia tidak suka. Dia tidak suka. Iya, perbuatan buruk dia kan begitu. Tapi itu dibenarkan dalam rangka untuk apa? Untuk membela kehormatan kita. Untuk membela kehormatan kita. Itu satu. Yang kedua, tempat yang boleh kita menghibahkan itu adalah kita mengadukan kepada seseorang tentang perihal tekanan ataupun kezaliman juga yang kita alami, atau masyarakat kita yang kita alami, ya, masyarakat yang sekitar kita begitu, yang dialami kezaliman yang dilakukan oleh pihak seseorang, kita sampaikan kepada seseorang yang bukan penguasa dia. Tapi seseorang ini kita anggap mampu dia memberikan pengaruh atau tekanan kepada orang yang berbuat zalim tadi sehingga dia menghentikan kezaliman. Seperti mungkin tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, ya mungkin kita bisa katakan tokoh-tokoh orang-orang besar gitu kan, tokoh masyarakat, bahkan alim ulama dan sebagainya. Itu bisa kita sampaikan. Tentu kita akan sebut juga tentang perilaku orang yang menzalimi itu kan. Dan itu sebenarnya ghibah sebenarnya. Ya, tapi dalam hal ini kata para ulama boleh, karena memang ada tujuan dan maslahat syar'inya di situ agar dia tidak menzalimi kita kembali atau masyarakat kita. Yang ketiga adalah dalam rangka untuk melaporkan kepada hakim atau kepada mufti. Kita mengatakan kita melapor kepada mufti atau minta fatwa, ya, kita minta fatwa kepada alim ulama atau kita kepada hakim. Kita sampaikan tentang perkara yang sedang kita hadapi. Contohnya adalah seorang istri mengadukan tentang kezaliman suaminya umpamanya. Wahai hakim, suamiku berbuat zalim begini. Pasti si hakim bertanya bentuk kezalimannya apa begitu kan. Ini kan ghibah sebenarnya. Betul. Atau seseorang yang memukul dirinya umpamanya, bukan saudara kandungnya umpamanya. Ini kan terkait dengan biasanya kasus ini kan kasus keluarga atau kasus apa ya. Nah, itu adalah yang ketiga. Yang keempat kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seseorang itu boleh melakukan ghibah dalam rangka untuk mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari fitnahnya, dari kezalimannya, dari kejahatannya. Seperti kita sebut umpamanya sebagai contoh, Firaun sering kita sebutkan. Firaun, kemudian Abu Lahab, Abu Jahal. Kan begitu. Atau orang yang sekarang ada bersama kita umpamanya. Kita melihat bahwa dia ini adalah orang yang jahat, orang yang suka begini dan suka mengganggu masyarakat. Kita sampaikan dalam rangka untuk memperingatkan kaum muslimin agar tidak terjatuh ke situ. Dan termasuk kata para ulama rahimahullah adalah peringatkan, ya, dalam ilmu hadis itu ada istilahnya al-jarhu wa ta'dil. Jadi ketika seseorang perawi hadis disebutkan bahwa dia dhaif, dia su'ul hifzi, dia lemah, buruk hafalannya, dia adalah ghairu mundhabit, ghairu thiqah dan lain sebagainya, itu tidak mengapa, karena dalam rangka untuk memperingatkan kaum muslimin agar tidak terlibat atau terjatuh ataupun mengambil hadis dari orang yang dianggap lemah dalam periwayatan hadis. Nah, yang keberapa? Yang kelima, ya. Yang kelima adalah kita membicarakan, ya, seseorang yang terang-terangan dalam melakukan perbuatan dosa, maksiat atau bid'ah. Ya, kita membicarakan, ya, seseorang yang kita lihat nyata-nyata dia bangga, bahkan mungkin bangga dengan maksiatnya gitu kan. Lalu kita ceritakan sama orang supaya orang lain juga paham, mengerti, ya, bahwa itu adalah kezaliman, bahwa itu orang yang tidak baik, harus dijauhi, ya, jangan ikut-ikutan dengan kelompoknya dan sebagainya. Itu yang kelima. Yang terakhir kata para ulama rahimahumullahu taala terkait dengan dengan ghibah. Itu adalah kita menyebutkan seseorang yang memang dia sudah lakopnya seperti itu. Contoh, si buta umpamanya. Memang dia buta dan dia memang masyhur dengan si butanya itu gitu. Dan itu tidak mengapa. Contoh umpamanya kita katakan siapa ya? Kadang-kadang kan orang dengan panggilan-panggilan yang sebagai julukan.
Baik. Ya, sebenarnya itu ghibah, tapi karena dia memang sudah masyhur gitu kan. Seperti umpama julukan dia adalah orang yang kita katakan adalah orang yang kuat dalam bekerja umpamanya, atau orang yang rajin. Kita Baik. katakan orang yang kuat, atau kita katakan orang yang tukang muat. Biasanya tukang muat itu kan berat-berat yang diangkat, bisa 50 kilo. Kita katakan yang si kuintal, atau yang si apa namanya ini, yang si kuintal 100 kilo ya. Baik. 100 kilo begitu. Ada istilah-istilah yang memang dianggap sudah masyhur, dan itu tidak, Dan itu melekat pada dirinya. melekat pada dirinya. Dia sendiri ridho itu, bahkan mungkin dia bangga gitu. Atau kita katakan dia seorang yang hobi dengan apa ya, dengan motor umpamanya, atau istilah-istilah yang mereka grup atau apalah itu, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah masyhur bagi mereka, atau julukan. Dan kata para ulama yang sebaiknya dihindari ya, kalau memang bisa. Tapi kalau tidak ada, nggak bisa dihindari, dan itu memang sudah masyhur dan ma'ruf, nggak ada mengapa. Jadi ada 6 kriteria kriteria seseorang itu boleh melakukan ghibah karena memang ada tujuan syar'inya tadi.